Apa yang mau lu sampein buat istri tercinta? Gini ya, jadi gak kelihatan nangis ya. Oke. Ayo. Ya, satu aja sih sebenarnya. Tapi gue gak kuat ngomongnya. Gak apa-apa, Ya ntar udah. kita dorong. Nah. Lepas buat aja itu Bang. Gak usah ditahan Bang Ajit. Gak usah ditahan. Gak usah ditahan Bang Ajit. Gak usah ditahan. Lepasin aja bang. Apa? Sampein buat istri tercinta lu. Yoi. Gas pak. Apa kita perlu ke rumahnya? Ke kamarnya kita ikutin. Kak Wulan kemarin tumben-tumben kesini loh, nganterin makan loh bang. Itu ada yang order. Oh ada order. Oh ada pesanan. Dikirain Kak Wulan kesini, niat banget makan siang. Gimana? Ayo bang, bisa bang? Tahan napas tuh. Tarik napas. Ember, kloset bau ini. Istighfar. Berat, emang badan lu berat bang. Oh. Thank you udah. Ini dulu. Ini udah mau ngomong. Atur napas dia. Slow. Ya. Thank you udah ngelengkapin gua. Nangis. Gampang lu ngomong. Masih Aku jadi ikutan nangis nih, terkurang. Ada bawang aja sih tuh. ada gawang. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban tiba. Tiba-tiba Ramadan terjepit. Tapi seru banget. Tapi emang ya, alhamdulillah nyampe nih di Ramadan. Kita dikasih tahun ini ya. 2023 nih. Masya Allah sih ya. Ya dikasih kesempatan masih bisa bernapas bang di Ramadan bang. Iya. Aduh. Aduh, mau tiba-tiba kayak gitu sih. Bang. Lazis. Lazis. Emang lo belajar puasa dari kapan bang? Hah? Belajar puasa dulu. Gua belajar puasa sebenarnya diajarin tuh udah dari SD kan. Serius? Cuman masih aja bangor waktu dulu mah. Masih banyak yang ini ya cabut-cabutan ya? Yang gue inget tuh gue buka puasa dulu di pohon gede. Hah? Jadi samping rumah gue di Jambi dulu tuh ada pohon gede. Pohon apaan bang? Tahu kayak Beringin. Dia bercabang gitu loh. Kayak pohon Tarzan tau gak lo? Iya tahu. Nah, kayak gitu. Pohon rotan. Wah itu gede banget bang. Apa ya? Ada Yang segini. gue dudukin tuh di atas tuh. Diameternya segini? Serius? Bener-bener enak buat tiduran juga enak di atas pohon itu. Buset. Gede banget. Jambi tuh. Iya. Lo gede di Jambi sih ya? Gede Jambi. Udah terus gue ini apa? Ya nggak usah nangis. Minum es teh. Siang-siang. Siang-siang gitu? Jajan Sama si ini ya? Misakura. Si Alip. Enggak, Alif nggak gue ajakin. Gue mah kalau bandel sendiri-sendiri bang. Nggak pernah gue ajakin adik gue. Oh. Nggak mau main juga gue sama dia. Kenapa bang? Jauh, kamu bukan saudaraku. Serius tuh? Bukan. Enggak. Anjir. Tapi puasa Sendirian aja gue. puasa yang paling banyak batalnya kapan lu? Banyak batalnya. Tahun berapa? ya. Tahun berapa? Tahun kemarin sih gue banyak batalnya. Serius lu? Sakit perut mulu gue. Sakit perut mulu. Iya. Emang lu sakit perut gak bisa ditahan apa? Grek. Sama, gue juga sekarang udah gerak. Bukan grek sih. Kemah aja mah. Iya, asam lambung naik ya. Naik dia nggak tahan gue. Terus akhirnya batalin. Batalin minum obat. Batalinnya buat minum obat. Terus habis itu batalin sekalian makan. Nggak bisa makan bang. Gue kalau lagi Asam asam lambung? lambung naik nih nggak bisa makan. Kalau makan tambah sakit perut gue. Jadi harus minum obat dulu. Asam lambungnya mereda Makan. baru isi dikit aja, itu dikit banget. Paling kalau nasi nih ya kayak 3 sendok 5 sendok lah. Udah.
Oh ini kayak gitu modelnya ya? Iya, nggak bisa langsung banyak gitu. Kalau Kalau nggak timpa malah, gitu nggak bisa. malah sakit lagi. Nembak lagi dia keluar lagi. Set. Karena kayak lu masukin apa benda ke apa ya? Kayak ke minyak masukin air lah gitu. Oh. Jadi kayak asam Nggak bakal- lambungnya itu kayak airnya nih. Ah. Terus minyak. Minyaknya di atas kambang kan dia. Nggak bakal ketemu ya? Minyak di bawah apa di atas sih? Di atas. Di atas ya? Di atas. Iya gitu dah. Itu tanggal berapa sih Sarah? Puasa tanggal berapa sih, Sar? Ini tuh tanggal 16 Maret belum puasa. Bang. Dan ini 16 Maret ini kita punya hari spesial buat Oke. kelas kita. Wow. Tentang Anjir, ya hari Bang Ajit, happy birthday kawanku. Ternyata kohos kita lagi Thank ulang you. tahun. Udah bertambah umurnya jadi sekarang udah kepala 3. 13. Kepala naga bukan? Bukan. Ada 3 kepala nih. 1, 2. Oh iya. Ya. Sarah tahu pokoknya lah. Ah. Pokoknya Sarah tahu. Nah, spesial nih Bang Pep. Pakai telur. Cabe juga. Oke, siap. Ya, gimana Bang Aris? Nih, spesial banget nih. Nah, Sekarang di hari spesial Bang yoi, Ajit. pasti ya. Spesial co-host kita ulang tahun. Nah, Mau Ramadan ini dia bohong. Orang aja baru kan tanggal anjir. 16 Maret ya. Lagi gimmick buat Iya. ini kan mau ditayangin Ramadan. Wah, nggak ada. Dikit lagi bakal ditayangin. Enggak, tiba-tiba yang punya Aduh. 16 Maret. Hari bersejarah telah dilahirkannya saudara. terbesar, bukan terbesar, Di- manusia besar yang ada di tengah-tengah kita. Tapi terbesar tau Bang. Apanya? Terbesar di like group. Ya. Iya. Sini. Enggak dong. Di sini. Santero. Soalnya ada lagi. Ada lagi. Oh iya. Jangan lupain yang itu. Ya, yang oke, tadi oke, kan, lupa, lupa. kalau nggak salah. Yang kemarin. Yang kemarin kan. Ah, Santero. Oke. Tolong Atiten. Natiten. Oke. Jadi emang Malu tahu. hari ini momennya ya. Momen Banget sih momen. Masya Allah. Udah tambah tua lu. Nih Bang Pep, dulu lu diserang langsung ke sini, gua Iya sih. langsung di tengah. Sekarang giliran dia. nih. Oke. Kita tanya-tanya. Oke, gua demen Terserah kayak lu gitu. tanya apa Bang Pep Sip. di hari spesialnya dia. Sip. Silakan Bang Pep, lu serang Sip. sesuka hati lu Bang Pep. Kalau gue sih pengen nanya itu sih, gue Sama pengen lu. Bang Haji tuh kan kalau di dalam kantor tuh anak-anak nyebut abang, bapak, ada yang manggil om, Ada yang manggil. Emang ada yang manggil om? iya, ada yang manggil Zayu. Ada yang manggil Z. Iya. Panggilan dia tuh banyak di Iya, sini. pokoknya ini Seorang seorang. tinggiin apa? Jadi lu sini dah, lu sini. Udah. Ada. Itu gue pengen tahu seorang Haji tuh, apalagi dia lagi nongkrong tuh, udah orang banyak bicara. Orang bicara. Iya, maksudnya banyak bicara tuh berarti banyak cerita, Gitu. banyak pertanyaan. Orangnya tuh banyak apa ya, inspiration. Ya nggak bisa diem ya. Nah, Kalau Bang Pep kan diem. iya, kalau misalkan lagi ketemu sama someone. Wih. Tapi ini bukan pembahasan untuk lu Bang. Iya, makanya kita balik lagi, kita serang lagi. Nah, Hah? Tanya-tanya dong. iya makanya Bang Selama Haji. 30 tahun ini Nah, Bang Pep. Pertama gue pengen lebih kayak mengenal lu sih. Lu tuh kalau di rumah punya karakter kayak gini gak sih? Gimana? Ya kayak di Gimana kantor. lu? Yang anak-anak pada ada yang segen, ada yang ngenyek, ada yang gilaan sama lu. Kayak gini sih sebenarnya lu lebih cocoknya tanya keluarga gue. Enggak, gue kayak lu aja lu. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Karakter yang lu yang di sini tuh ke bawah sampai rumah kan? Nah, itu. Oh enggak. Enggak. Kenapa enggak? Enggaknya kenapa? Jadi Sampelnya apa gimana? yang gue sekarang di sini tuh kepribadian gue yang kedua. Waduh. Berarti ada pribadi Aduh, gua nih. Serem. Lebih tepatnya ini mungkin pribadi untuk profesional dalam pekerjaan. Kalau yang di rumah mah beda. Beda. Kalau di sini yang ditampilin ya yang profesional. ya. Iya. Nih selama 30 tahun berkarya nih Bang. Hey, berkarya. 30 tahun nih Bang. Berkarya berarti dia umurnya lebih tua dong ya? Lebih dari 30 tahun ya? Enggak, gue dari umur 0 udah berkarya gue. Berkarya. Berkarya apa tuh? Karya. Selama 30 tahun. Bang, udah nginjekin kaki lu di bumi ini Bang. Ya, Apa sih hal-hal yang bikin lu pertama stuck? pastinya.
kedua bikin lu Ambisi. emosional. Emosional dalam artian lu marahnya yang meledak-meledak Iya. atau yang bikin menguras banyak air mata lu, Bang. Ya. Kalau yang bikin stuck sih, gue pernah stuck di Kehidupan kedua. enggak. Waduh. Kan gue nggak tahu nih gue reinkarnasi berapa. Waduh. Oke, kita nggak berbicara itu. Kita nggak bahas reinkarnasi, ntar gue udah pertanyaan gila gue ada nih reinkarnasi. Enggak, apa ya? Pernah gue stuck di ambisi gue sih sebenarnya. Ambisi yang mana nih? Mengejar apa? Ngejar kedamaian sebenarnya sih. Anjay. Ini pembahasannya Ayam. kedamaian. Ini agak-agak berat ya, karena orang banyak yang nyari kedamaian. Gitu. Ya. Kedamaian, ketenangan, dan itu enggak serta merta kita damai itu datang dengan sendirinya. Apa sih yang lu cari? Nah, pastinya. Damai yang kayak apa yang lu maksud tuh kayak apa? Apa ya? Gue mungkin dulu tuh ngerasa nggak puas sama jalan hidup gue gitu. Kayak nggak, lebih tepatnya nggak bisa terima sih, nggak bisa terima dari diri lu sendiri. sama jalan hidup gue. Jadi gue cari tuh semuanya, kedamaiannya segala macam. Nih ada apa sih? Ini buat. Ini fokus. Jadi gue cari dari gue main musik segala macam. Jadi ambisi gue fullin ke situ. Buat main musik, buat main apa gitu, bla bla bla. Sampai akhirnya gue stuck sendiri kayak apa sih yang gue cari gitu. Stuck sama ini gue sendiri loh. Stuck sama pilihan gue sendiri loh gitu. Kenapa sih gue kayak gini, sampai akhirnya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung mau ngapain, hidup gimana lagi ya gitu. Ngejalanin ya. Iya, ngejalaninnya gimana lagi ya, sampai Kayak ngerasa bingung gitu ya. sampai akhirnya gue ketemu satu sosok gitu. Halus apa? Iya. Kasat mata. Kasat mata. Ini kenapa bahas gini sih? Ya udah lanjut fokus. Kita lagi ngobrol, kan gue pengen kenal sama lu. Ya, ada. Gue kenal sama lu. Ketemu. Tapi boleh diceritain kan? Bisa nggak Boleh apa-apa. ceritain nggak apa-apa. Cuma takut keganggu aja soalnya nih. Nah, apa? Nggak bisa tahan gue. Ya udah nggak apa-apa Susah kalau nahannya, aduh. biarin aja dia lagi ngobrol sama kru. Ayo, coba. Ketemu satu sosok yang mungkin gue bilang sebagai penyelamat sudut pandang gue lah gitu. Penyelamat sudut pandang lo. Itu di umur berapa tuh, Bang? Itu di umur 20 20-an ya, 20 apa mau menuju 20 gitu, gue lupa tuh. Berarti pas lu kuliah? Pas gua kuliah ya. Kuliah. Pas ujung-ujung mau kelar. Pas ujung-ujung mau keluar. Gila. Itu ya sebelum itu gitu, banyak banget. Apa aja gua cobain gitu, bukan dari hal yang negatif sampai positif, bahkan nggak ada yang positifnya kalau menurut gua. Lu lakuin apapun itu? Gua lakuin semua buat. Masya Allah. Jadi di saat itu tuh waktu-waktunya gua keras sama kayak coba ngelawan, sok kuat, coba ngelawan sama orang tua, ngelawan segala macam. Karena gua nggak terima keadaan gua itu. Karena lu belum menerima keadaan lu saat itu ya. Nah, ini sosok itu lu temuin di mana dan gimana sampai lu bisa Berucap yang tadi. Iya. Yang ngerubah dari merubah sudut pandangnya sudut pandangnya pandang seorang Ajit. Sebenarnya nih ceritanya unik sih. Bentar. Kenapa? Namanya Azid. Kalau Azid. Azid jadi kampung. Azid ya. Oh ya, oke. Sorry, punten. Ya, lidah gue lidah Depok ya. Nah, lanjut. Gimana? Cukup unik ceritanya. Jadi ini dari musik juga. Gua kan dulu ngeband gitu kan. Ngeband terus ada kenal satu musisi dari Surabaya, cuma dia lagi stay di Depok waktu itu. Oh, lu Depok juga ya? Iya, gua di Depok dulu. Itu namanya Sam. Wah. Nah, gua udah nggak hubung-hubungan lagi nih sama si Sam ini. Nah, si Sam ini bukan orang yang itu gua, cuma dia jembatannya. Oh gitu. Awal mula gue ketemu sama nih orang yang sangat gue bilang berjasa di Berarti hidup perantaranya kita Si Sam. kita sebut perantara ya? si Sam ini. Ada sosok lain. Jadi Sam ini sering nginep lah, beberapa kali nginep di rumah gue. Ini boleh ngomongin agama nggak? Boleh. Apa? Jadi Sam ini Protestan. Protestan apa Katolik Sam? Gue lupa Sam kalau nonton ini. Pokoknya dia Kristiani.
Di satu pagi gue bangun nih sama dia, bangun jam 8 gitu. No, jam 10. Si Sam nih nanya ke gue. Gue kan dipanggil Alfa kan, nama gue kan Alfa gitu. Dia manggil gue Alfa tuh. Fa, lu tuh muslim kan, kata dia. Oke. Iya Sam, kenapa? Kok lu nggak sholat? Oh, lu digituin. Diingetin sama dia. Langsung dek gue. Itu berbeda agama. Iya. Tapi dia ngingetin. Gue aja nih Fa ya. Lu harus ketemu ini sih, kata dia gitu. Lu harus ketemu satu orang ini, katanya. Kenapa emang? Gue tuh selama di Depok tuh nginep di rumah dia, katanya. Gue tuh nginep di rumah dia dan dia muslim. Dan dia selalu ngingetin gue, Sabtu Minggu berangkat lu ibadah. Akhirnya penasaran gue. Sama siapa tuh orang? Iya, penasaran. Sosok yang lu maksudnya. Sosok yang gue maksud ini. Penasaran, akhirnya gue datang ke perkumpulannya, ya kan. Ternyata si sosok ini gitarisnya. Oh, gitarisnya bandnya si Sam ini, ya kan. Karena Sam ini waktu itu ngebantuin gue recording, makanya gue kenal. Oke. Datang ke itunya, cuma berapa kali gue datang, 2 kali atau 3 kali tuh nggak ketemu sama yang dimaksud. Padahal gue nongkrong di rumahnya. Di rumah Si tokoh tersebut. Sosok ini. Malah gue kenal duluan sama orang tuanya gitu, sama emak gitu kan, sama emak, sama adik-adiknya. Adiknya satu. adiknya, terus ada empoknya, ada abangnya gitu, sama ponakannya. Malah akrab sama keluarganya duluan loh. Iya. Tapi gue masih penasaran, nah pas, pokoknya singkat cerita, gue akhirnya ketemu tuh. Oke. Sama si seorang ini. Panggilannya Pak Buyung lah. Buyung, kalau Pak Buyung nonton, cepet-cepet masin. Oh, ditonton. Bapak Buyung. Jadi Pak Ini sosok yang dihormatin. Tahu lu, weh. Tar dulu ya. Lanjut Pak. Aneh yang mau kesini ya. panggilannya tuh Buyung. Cuma karena orang Padang dan apa tuh iya, Om kan, Apa itu, Om. Om. Karena yang main sama dia kan ponakannya, jadi panggilnya Om gitu. Jadi gue ikut-ikutan aja Pak Buyung gitu. Sampai sekarang gitu. Dan di situ pas ngobrol dari pertama kali gue ngobrol sama Pak Buyung tuh emang udah beda dan gue nyaman aja di lingkungan itu. Nyaman di lingkungan itu. Terus aja tiap hari digebor, gue nggak tahu kenapa kayak berubah sendiri, kayak gue nemuin sendiri. Oh iya, ngapain gue nyari jauh-jauh gitu. Ternyata emang ya udah kayak gue balik aja udah ke Allah. Iya sih. Kayak balik aja gitu. Jadi lu diingetin lagi nih sama agama lu ya. Diingetin lagi padahal nih ya nggak pernah tuh sama sekali yang kayak kalau lu bayangin lu pernah datang ke satu acara ceramah gitu segala macam, nggak pernah tuh gue yang diingetin kayak gitu. Nggak nyampe lah gitu ya. Nggak sampai kayak gitu. Iya, nggak nyampe ya. Gue cuma ngeliatin gerak-geriknya doang. Berarti bisa kita bilang sosok ini Pak Buyung yang di sini. Iya. Cahaya bagi lu ya. Iya, bisa. Bagi lu yang udah merubah sudut pandang lu ya. Iya. Dan melalui perantara, walaupun beda agama ngingetin. Iya. Itu namanya Si Sam. teman. Si Sam itu. itu. Iya. Itu namanya teman, nggak mandang agama lu apa. Gitu. Ya, tetap Dan nggak gojo-gojoin lu jadi agama dia Iya. atau apapun. nggak baik lu agama lu, Iya. nggak baik lu ini gitu kan. Tapi lebih kepada nyari Ngingetin. jati diri, Yap. ngingetin jati diri itu siapa, atau ngingetin lu tuh megang agama apa ya? Iya, toleransinya kuat lah dia, ngehargain agama lu punya apa ya kan gitu. Iya gitu. Di situ lah titik balik gua kalau misalkan itu. Titik balik. Titik yang di Cipinang. Titik Cipinang. Ini fotonya. Oh, enggak ada. Berarti ketemu Om, ketemu Pak Buyung. Ya. Itu merubah apa Merubah ya? semuanya. Hati lu lah yang tadinya bingung mau kemana, hati lu yang dingin. Iya. Padahal itu udah lu lampiasin ke musik gitu. Udah gua lampiasin ke Udah musik. ketemu tuh ya. Udah gua lampiasin ke cewek. Oke. Gak ada Lampiasin. Jangan berpikir Alkohol, narkoba. sekarang Bang Haji itu lebih, kalau kita lihat nih, lebih bercahaya, lebih ketata nih sekarang daripada
yang lalu. Yang Padahal lalu. gue belum kenal lo ini. Tapi kan Kalau setidaknya ini menceritakannya, ceritanya. menceritakannya gitu. Ketemulah dia seseorang ini yang menjadi cahaya Mengubah. buat cahaya buat ini kru siapa sih? Iya biasa. Dia menuntun dia balik ke jalannya dia. Karena emang gua akuin Pak, di pas yang umur gua segitu dan di momen itu tuh, kalau gua pikir lagi sekarang emang bahaya banget gua. Gua tuh kayak lagi ada di pertengahan jalan, Emang. ya kan? Lagi pertengahan jalan, tinggal lu milih yang mana. Ketika gua milih dan masuk jalan itu gua nerobos terus. Kalau misalkan gua nggak ditakdirin buat ketemu si Pak Buyung waktu itu, ya mungkin gua udah jadi Nyungsep. penjahat kelas kakap. Oh, betul. Masya Allah. Mungkin ya, mungkin gua terusin tuh jejak gua di dunia gelap itu. Bener. Mungkin bisa jadi bisa jadi seorang Ajit jadi buruk. Iya, iya. Tapi ini namanya hidup. Kan dulu gua pernah disumpahin Pak Sama? sama adalah satu Nah. tokoh gitu ya, Tokoh ya tokoh apapun itulah, tokoh masyarakat segala macem, kayak dia punya kemampuan analisa yang sangat luar biasa lah gitu kan. Terus dia tuh nyumpahin gua, bukan nyumpahin gua sih, kayak prediksi lu tuh bakal jadi, kalau jadi preman tuh lu itu banget kata dia. Berbahaya. Bahaya banget Berbahaya tuh jadi banget. preman. Lu bisa megang satu kota segala macam gitu-gituin sama dia. Padahal gue nggak mau jadi preman gitu kan. Cuma setelah sekarang gue berdiri di sini, anjir. Enggak dulu, gue duduk. Gue berdiri gini ya. Gak nyampe frame-nya, jangan diri lu makanya, jangan diri. Frame-nya kasihan. Setelah udah nikah segala macam, terus gue pikirin, iya juga. Kalau misalkan gue milih jalan itu, Mungkin gue ketemu sama lu nggak kenal, atau lu sep. Iya, ya kan? bisa jadi. Motor lu buat gue. Bisa jadi hitman gue. Iya kan? Hitman, botak Anjir. gue. Kalau lu jadi hitman, dia jadi hotman. Jangan dong. Dia Masalah gini. Aduh, Hot cream. Tapi emang seorang Sponsor sini ya. bapak hot cream. Buyung ini merubah seorang Ajit yang dingin, keras, bingung. Iya, lebih tepatnya bingung sih. Ya, tapi kan lu keras juga, Cok. Iya. Makanya temen lo orang itu ngomong lu bisa jadi sesuatu yang bisa karakter negatif Heeh. dan keras banget, Iya. dan jadi positif halus banget. Ya mungkin. Akhirnya si Bapak Buyung ini, Iya. Titik baliknya di situ. Dari beliau tuh gua bisa ngeliat, oh, orang tua gua seberapa salah pun di mata gua gitu, Nah. tetap aja. Itu orang tua. Orang tua. Nah bang, gue pengen nanya nih. Kan lu udah banyak nih makan asem, asin, garam, nano. Harus gini ya. Asin merah saja. ya masih ada ya? Masih. Ya, Namanya mau mayonnaise aja. Iya, lama nih, lama. Bijinya lama. Oke, Gua yuk, apa next. ini? Oke, ya. Nih, berarti kan lu udah banyak makan asin garam. Ya, orang udah banyak pengalamannya. Gitu. Udah 30 tahun. Ya. Dan sekarang pun anak udah 2. Udah Iya. 2. Istri Satu. Satu, alhamdulillah. Satu. masih 1. Masih satu. Berarti Kemarin kan- dia ngomong gitu. Ya udah, gak Udah, nggak usah dibahas yang itu, ntar. Oh, iya. Lu ikutin aja pertanyaan gua. Ikutin dulu aja, ikutin. Susah banget lu. Lu ada spesial lu. Nah, di perjalanan itu bang, lu dari yang tadinya belum nemuin jalan lu dan belum nemuin sosok Pak Buyung, sampai sekarang udah nemuin, terus juga lu sekarang udah punya anak 2, istri 1, gitu. Sampai saat ini apa sih prinsip lu yang lu pegang buat kehidupan ini? Prinsip gua. Biar nggak balik jalan ke yang Enggak 180 derajat lagi ke belakang. Gua lebih, kalau untuk keluarga nih, kalau untuk keluarga gue lebih ke, gue udah ada contoh nyata. Nah, gue nggak boleh masuk ke jalan itu. Gitu. Cuma itu doang sih. Kalau untuk keluarga, cuma kalau untuk diri gue Diri ya lu udah. sendiri, Ya, ujungnya ke keluarga lagi. ujung-ujungnya ke situ lagi karena emang yang hilang dari gua tuh sebenarnya itu. Yang hilang dari Lu kenal gua dia tuh. tuh bapak yang Sebenarnya sayang itu. banget sama anak. Kalau Gitu sih. saya nggak maafnya dia. Sayang dong. Iya. Gue tungguin lah, nggak apa-apa jadi mantan. Jangan lu kelamaan lu. Lu tiba-tiba lu bikin ketawa lagi kan udah gue mancing-mancing ya kan. Kita nggak usah. Kalau Iya ada sih. bang. Nggak usah sedih-sedihan lu tiba-tiba.
Ngarepin apa sih lu dari gua? Enggak serius ini gua ngeliat Ajit itu jadi cuma ngomong bahwa anak gua, terus kadang-kadang dia ngasih tahu nih ini anak gua, kayak dia bisa main sama anaknya, bisa nongkrong bareng sama anaknya. Menurut gua cuma satu, ini Ajit emang bapak yang sayang sama anaknya gitu. Enggak yang udahlah anak di rumah, istri di rumah. Kan ada beberapa teman-teman gue yang model kayak gitu. Ya, betul. Berarti bisa dibilang bisa ngeluangin waktunya buat keluarga ya. Amin. Sayang sama keluarganya. Betul, setuju. Kan? Setuju. Tapi bang, kalau misal nih bang ya, lu kan sayang buat sama keluarga lu, termasuk keluarga adik-adik lu, emak lu, bapak lu, ada 3. Bisa sebutin. Gugur 1. Udah. Kan? Itu lajim. Keluarga lu ya, termasuk orang tua laki, orang tua perempuan, adik dan adik, kan? Itu kan lu sayang sama mereka juga. Kalau lu ada di posisi nih bang, adik lu tiba-tiba mengalami sakit, terus juga begitu juga dialamin sama anak lu, sakit juga. Nah ini sakit yang menimbulkan kebingungan di lu. Nah, lu akan memilih menolong adik lu apa anak lu? Kalau ada pilihan itu. Posisi itu. Kalau lu di posisi itu. Ya, gampang sih sebenarnya. Kita lihat aja kondisinya. Anak gua umur berapa dulu? Oke, sekarang kita kondisiin kalau misalkan ini punya penyakit parah. Darurat lah, urgent. Dua-duanya darurat. Oke. Dua-duanya. Yang pasti gua lebih milih untuk nyantronin yang lebih lemah dulu sih. Misal anak gua 20 tahun. Udah, terus adik gua tuh umurnya 40 tahun. Yang lebih rentan kan adik gua. Ya, jadi gua bakal lebih banyak fokusnya ke situ. Ke adik lu. Berarti lebih yang apa? Yang lebih ada potensi ini aja. Tapi kan kita nggak dilihat dari umur dong. Iya. Cuma maksud gua ketika emang misalkan anak gua masih kecil nih, sakit, terus adik gua yang udah gede sakit, kan dia bisa ngurus diri sendiri. Berarti lu ke anak. Gua ke anak gitu. Jadi gitu aja sih. Siapa sih yang Karena soalnya kalau gua tuh bukannya nganggap enteng penyakit ya. Cuma ya penyakit tuh emang bikin nyesek lah gitu kan. Musibah segala macam. Cuma gua nggak terlalu ngambil pusing sebenarnya. Asli dah. Sebenarnya simpel pemikirannya. Simpel aja Dan kalau dilihat penyakit. dari apa? Kalau dirasa ini orang bisa ngurus dirinya, ya udah. Kenapa? Utamain anak. Ih, lu ngomong gitu gua jadi inget. Apa? Gua ada salah satu lagu yang ngerubah sudut pandang gua juga dulu. Oh berarti ini selain dari Om Buyung ini? Iya, jadi kan ada level lagi. Dia kan ada apa? Di musik juga dan ketemu Pak Buyung ini di musik juga. Berarti Pak Buyung ini ketemu sama lo di industri musik? Musik. Maksudnya Pak Buyung pemusik bukan? Musik gitaris. Oh. Oke. Ada yang habis ya? Ini nih yang tadi lu bilang. Iya. Kalau misalkan ngejudge seorang tuh jangan langsung ini. Kenalin dulu lebih dekat. Harus tahu dulu alasan dia kenapa. Itu gue dengerin lagunya Sherina pas di petualangan Sherina. Yang mana? Lihat segalanya lebih dekat. Oh iya, tahu. Bang Pep nih bisa Nggak tahu tuh. bisa nyanyinya nih. Gimana Bang Pep? Dia pikir, dia pikri. Gue tahu musiknya. Iya gimana? Bukan yang itu. Bukan dong. Apa tadi judulnya? Lihat segalanya lebih dekat. Lihat segalanya lebih indah. Yang itu kan? Sempurna. Iya. Pokoknya ada liriknya mengapa bintang bersinar. Nah itu mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih Kesini dong. Ke depan. Itu. Akan mengerti gitu. Lupa untuk. Oh itu ya Pak ya? Iya, itu yang jadi padahal dari situ gue mikir, wah nyokap gue dulu kenapa ya bisa kayak gini ya? Akhirnya gue nganalisa tuh, Harus. gue samperin sumbernya, kenapa sih tante gue tanya ini gitu. Itu
tuh dari gue SD tuh. Ada latar belakang ya. Semuanya emang harus ditelah dari latar belakang. Kenapa Iya, itu? kenapa gitu? Kenapa ini bisa terjadi? Jangan dikit-dikit Tuhan tidak adil ya. Aduh. Nggak usah bawa Tuhan lah. Itu udah benar apa belum gitu kan. Iya. Tapi nih Bang, lu kan tadi kan udah dikasih pertanyaan tuh apa segitu sulit sebenarnya ini. Tapi pikirannya simpel. Simpel. Baik Nah, banget ya. stoik. Nah, ini Bang, gua mau tahu Bang. Lu itu. Lu kan ini ya, apa namanya? Dia lanjutin, biarin nih. Ini cuma Udah. nama-nama itu. 2 kali nih. 2 kali. Udah punya anak 2. Berarti kan 2 kali ngeliat istri lahiran. Pertama kali nih, lu ngeliat istri lahiran gimana Pak? Sebagai apa? Lu bakal apa namanya? Ekspektasi lu akan jadi bapak. Oke. Di yang anak pertama gue ngeliat, anak kedua gue nggak di situ. Berarti anak kedua lu nggak di situ nggak Nggak di posisi nemenin ya? situ. Si Sakila itu gue nggak ada di situ. Pas dia lahir tuh baru gue udah di situ. Jadi kayak dia lahir 2 jam baru gue datang. Baru gue gitu. nyampe tuh karena tiba-tiba tuh Sakila. Terus Sakila. Tiba-tiba. Tiba-tiba Nah. muncul. Kalau si Hanum memang gue ini ikutin prosesnya. Oke. Dari yang Siaga lah ya. pembukaan 1 itu dari pembukaan 1 ke 8 tuh 2 hari Pak. 2 hari. Panjang ya. Mules mulu bini gua kan sampai gua dalam hati ya Allah sabar ya Allah. Emang ngerepotin nih gitu. Iya benar. Asli ngerepot Pasti bener masa ya. repot, Bang. Karena bawel kan lagi kayak gitu. Oh bini bawel tuh saat itu ya. Gua bisa tidur gua. Dia nggak bisa tidur, gua nggak bisa tidur. Suruh ngelus-ngelus mulu tuh. Karena sakit itu ya. Karena sakit nyeri Bawelnya nggak gitu kan. Terus pas lagi persalinan tuh gue emang udah nyiapin mental buat ikut persalinan. Apalagi persalinannya di klinik. Klinik. Di klinik. Masih Kan- banyak orang lalu lalang. Enggak. Sama khusus bidan. apa? Bidan. Bidan dengan badan. Dan itu kan maksudnya kalau dari segi fasilitas peralatan segala macam kan terbatas ya? Terbatas lah gitu kan. Betul. Cuma emang akhirnya di situ ya udah. Itu nyokap gua tuh ngelarang. Udah kamu nggak usah ngeliat gitu. Oh gitu. Oh nyokap ikut. Heeh. Nyokap nemenin. Nyokap yang nemenin di samping Wulan tuh nyokap gua cuma dari kejauhan karena gua nggak boleh ikut. Karena nyokap takut gua jadi trauma. Bener banget. Trauma kalau punya anak. Enggak. dong. Gue aja enggak, cuma emang serem Pak. Emang serem. Emang di detek itu serem. Gue kayak gimana ya? Ini ruang bersalin di sini. Nih dia nih di sini nih. Nah gue tuh di sininya. Gue bisa ngongok gini loh. Oh. Cuma jadi batasnya tuh kayak sebeng gitu Iya, doang. iya. Udah satu ruangan gitu. Gue ada ngerintihannya. Gue ngeliat darah kucurannya. 1 ember. Satu Ember. Bener-bener. Bahkan ada yang lebih dari itu ya. Ada. Itu kalau hebat. Karena dulu emang gue nemenin emak gue lahiran adik gue yang bontot. Suara air tuh itu darah kayaknya. Iya. Cer gitu. Kayak ngairnya ke keran gitu. Iya. Cer gitu. Gitu. Karena waktu itu bini gua kehabisan tenaga. Soalnya udah 2 hari begadang. Oh iya, pasti lemas. 2 hari begadang, lemas. Pas lagi ngeden pertama, itu pala si Hanum udah nongol. nongol. Nongol dikit, set, berhenti bini gua. Habis tenaganya lemas. Waduh. Dari belek, Gangguan. belek dikit. Ngebantu, belek dikit, set, baru tuh keluar. Pas gua keluar lah. Anak gua palanya kayak alien. Kan kejepit kan? Iya, bener, iya, bener, iya, bener. iya, iya, Bener. iya. Iya kalau belum Kayak itu. emang masih lunak gitu. Kayak ya. gentongnya gara tau nggak lu? Begitu. Iya. Gitu. Ini bukan tertawaan ya. Kamu jangan Aku menertawakan. pernah ngeliat yang di vakum juga ada coy. Iya memang. Di vakum. Di vakum Kayak gitu panjang kayak dia. telur dia tut gitu. Memang masa-masa itu masih lunak. Kalau nggak lunak kan agak Nggak susah bisa keluar. Iya sih. Lunak mayat. Itu, situ tuh. Ngeri juga ya kalau dengar ceritanya ya. Dan itu syahdu banget sih pas keluar Cano tuh syahdu banget. Gua nggak berhenti nangis bahagia gitu. Nangisnya yang bahagia. Gue sempet ngerasain itu di abang gue. Abang gue punya anak pertama. Dan itu pas gue ngeliat dia tuh kayak ngerasa gitu. Iya. Itu mungkin yang lo rasain. Apalagi lu ngeliat proses bini lu dari Iya. 2 hari kehabisan tenaga ya. Kepala anaknya udah nongol. Kehabisan tenaga pula. Kan deg-degan pasti ya. Apalagi kalau nggak emang kita barengin sama pikiran positif pasti wah mau maut aja itu. Cepet banget gitu.
Bu, wah, kehabisan tenaga nih, saya black ya, gitu katanya. Itu posisi di bius ya? Di bios dulu. Pasti di bios dong. Enggak, maksudnya kan kondisi darurat itu kan, anak lo Saya black udah ya. setengah kepala. Tetap di bios ya? Tetap di bios. Itu kan prosedurnya. Oh, iya. Gue soalnya dulu nggak pernah jadi dokter. Ya, black aja. Cor. Itu yang bilang ya black aja siapa? Lu? Gua sama emak gua. Bareng tuh. Bareng. Oh, Black aja. Karena belum cepet kan. Black aja saya. Gitu dong. Iya deh. Pas keluar tuh di otak gua ngeliat Cano tuh kayak doain gua bilang gak bakal gua jadi kayak gua. Kuat. Asli lah anjing lo. Gitu. Bapak yang emang the best lah. Gue ngeliat Ajit emang gue ngeliat kawan gue ini ya sama anaknya kayak gitu sampai sedekat itu, sampai gue ngeliat dia gendong kanan gendong kiri ya kan, nongkrong bareng ngopi ya bininya dia wah pasen temen-temen gue nggak ada yang kayak gini modelannya cok gitu. Beneran loh kata gue, mau dari yang modelan yang bawa mobil sampai yang bawa nah Mas Aris ini bodo amat lah itu jadi cerita. Bang, maaf nih bang. Ah. Tadi kan kita udah denger nih Ah. cerita Bang Ajit nemenin Iya, istrinya. Mac gue ada hafal kan yang Istrinya apa? Lahiran. Anak pertama sampai itu kehabisan tenaga. Sekarang kita telepon bini. Assalamualaikum Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh iya Siapa ini Mbak Ulan? kak ada yang nangis kak. Kita tadi habis apa? Cerita-cerita tentang apa? Kelahiran anak pertama, Kak. Jadi itu ngebuat dia nangis sekarang tuh. Jelek lu lah. Kok galak? Emang kalau di luar gitu sama bini, jelek lu nak, jelek lu gitu. Kalau di dalam, yuk Dalam apa nih? hati. Oh iya. Ngomong Itu dong. dia. Ajitnya nggak. Ngomong dong. Coba ngomong. Ngomong dong. Sama ibu dari bocah-bocah lo. Apa ngomong apa? Ya ngomong apa kek? Lo kasih tahu kek. Ngomong dong. Nih Bang Ajit sekarang udah bertambah umurnya gitu. Kita Siap. cerita-cerita. Bang Ajit tuh bisa nyari duitnya. kita cerita-cerita tentang kelahiran anaknya, perjuangan kehidupannya gitu. Apa yang mau disampaikan sama Mbak Ulan nih buat Bang Ajit? Ayo kau Yang ulang sekarang deh. udah 30 tahun berdiri, tapi duduk juga sih. Ayo Kaulan, ucapan kak. Ngomong apa sih? Nggak jelas. Oh, coba deketin Mbak Ulan, deketin Mbak Ulan. Kenapa? Ya, cukup jelas kak, cukup jelas. Halo? Ya loh, ya. Aman. Ya, semoga dengan umur yang 30 ya Pak ya? Nggak bisa dikurang itu. Udah nggak bisa dikurang. 30 ini semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya Allah. Semoga sehat selalu. Amin. Kerjaannya lancar Amin. semuanya. Amin. Terus satu lagi apa ya? Oh makin sayang sama keluarga. Amin. Terus satu lagi, jangan ngambek terus. Ya. Nikah lagi boleh nggak? Itu biar mungkin itu biar nggak ngambek mulu Mbak. Gimana kak? Cukup satu aja lah. Oke, cukup Iya, satu bener-bener. aja lah. Ayo Bang Ajit, kata-kata buat Kaulan Kang Ajit. Coba nih ada sekarang ada di hadapan lu ada wanita nih Bang yang udah nemenin lu hampir mau 10 tahun ya. Nah, Hidup sesurga loh Bang Amin. udah masuk 7 tahun gitu. Terus udah ngelahirin 2 anak nih, dua buah hati buat lu Bang. Apa yang mau lu sampein buat istri tercinta? Gini ya, jadi nggak kelihatan nangis. Oke. Ayo. Ya, satu aja sih sebenarnya.
Tapi gue gak kuat ngomongnya. Nggak apa-apa, Ya ntar udah. kita dorong. Nah. Lepas kuat aja itu bang. Gak usah Lepasin aja, ditahan Bang. bang Ajit. Gak usah ditahan. Gak usah ditahan bang Ajit. Gak usah ditahan. Lepasin aja bang. Apa? Sampein buat istri-istri cinta lu. gitu. Yoi. Gas Pak. Apa kita perlu ke rumahnya? Jangan nangis. Ke kamarnya kita ikutin. Kak Wulan kemarin tumben-tumben kesini loh, nganterin makan loh bang. Itu ada yang order. Oh ada order. Oh ada pesanan. Dikirain Kak Wulan kesini, niat banget makan siang. Gimana? Ayo bang, bisa bang? Tahan napas tuh. Tarik napas. Ember, kloset bau jin. Istighfar. Berat, emang badan lu berat bang. Oh. Thank you udah. Ini dulu. Ini udah mau ngomong. Atur napas dia. Slow. Thank you udah ngelengkapin gua. Oh, nangis. Gampang lu ngomong. Hasil Aku jadi ikutan nangis nih, terpura. Ada bawang aja sih tuh. ada gawang. Ya udah itu aja. Thank you udah ngelengkapin gua. Oke. Nah, Ngisi semua kekosongan yang ada gitu. udah nemenin perjuangan lu selama ini ya. Nemenin mah enggak. Oh enggak. Iya nemenin sih. Masih loh. Belokin loh. Nemenin sih. Cuma lebih ke ya itu baik lagi. Apa yang gue cari itu ada di dia semua. Ngobatin lah. Ngobatin. Segala material Oke. Ada. Gitu aja sih. Nah itu apa ucapan dari seorang suami yang nggak bisa apa berkata-kata, dan itu kalau kita rasa maknanya sangat dalam. Banget. Maknanya sangat dalam buat istrinya sampai nggak bisa kata-kata gitu. Apalagi seorang laki-laki udah nangis terus nggak bisa kata-kata gitu. Itu kita rasain melalui perasaan kita gitu. Mbak Wulan juga pasti ngerasain itu. Pastinya. Karena lebih lama Mbak Wulan daripada kita. Ah. Iya dong. Iya lah, udah berapa? 8 tahun. Lebih lah. Iya, 7 tahun, Lalu. mau 8 tahun gitu. Kita baru berapa ya? Gitu. Kita juga nggak bisa ngasilin anak buat Bang Ajit kan? Bisa tuh ya. Mulut. Jadi makasih banyak buat Mbak Wulan. Makasih, Kak. Udah mau repot-repot kita video call di hari jadinya Bang Ajit. Bang Ajit. Ini akan kita masukin ke apa? Polsek. Bocah mana ini? Mau ngomong-ngomong. Kasih ucapan dong dari bocahnya, Kak. Ada kasus. Ya, lagi pada main di luar. Iya, ya udah. Oke. Amannya ntar main di dalam, oke? Ya. Iya dong. udah. Kan lagi di dalam Gua kita. nggak suka keluar. Oh, siap. Jadi makasih banyak buat Mbak Wulan udah mau kita video call, Gangguin. udah mau ngisi acara jadi pengisi acara ya di kita ya. Jadi makasih banyak udah nongolin mukanya juga Mbak Wulan buat Bang Ajit yang sekarang sedang menangis tersendu-sendu. Thank you, Kak. Makasih banyak Mbak Wulan. Amin. Amin. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Oke. Hei. Bapak Ajit. Kayak gini mau poligami ya. Laguan lu gol. Lu ngeliat anak, emang ngeliat video gitu aja langsung. Iya sih, emang berat sih. Berat sih lo. Berat. Nih, kita punya Tutup mata. slide Hey, lu nih. nggak nyambung nih. Lu harus lihat ini, Bang. Waduh, Gedein dong, gedein, bro. Siapa tuh Bang Ajit tadi? Nih. Siapa sih? Ini ada dia sebenarnya nih. Oh ada. Itu kok ikan Tadi tuh, kelihatan. Dia tahu screennya. Widih. Gak pas kayaknya. Resolusinya kurang ya? Siapa tuh?
Ini lo ya. Sampaikan sejuta sayang. Kita lihat cuplikannya dari Nyokap. tim yang nyediain. Takkan diam hati pintamu. Siapa tuh bang? Dede. Deden. Gue ngomong ya. Pak Deden. Nih, adik lo yang paling bengal. Iya. Ini anak. Ya, sakit lah. Bagian Gua pink tuh. besar. Mana pink sih? Ulang. Lagi pink tuh rambut Kita ulang. Anjir, imo banget. Umur berapa itu bro? Itu gua nonton sendiri. 2010. Oh iya, gendong Itu ya. kan? Gendong bocah 2 biji. Pemanasan. Sebelum renang. Ini guru olahraga ya. Kalau jadi bapak guru olahraga, Bisa juga ya, aja bisa juga ya dia. Gue tahu siapa ini. Nah itu pertanyaan gue tuh, siapa itu? Itu pas lagi gua dikudus. Wih, pakai dasi. Di sini pakai dasi gua di musik. Musik. Terus itu gantung gitar, gantung mic. Iya. Ini foto keluarga. Iya. Mending itu aja tuh. Iya bener ya. Lihatnya nggak gitu bang. Lihatnya ada mic. Ada PT gitu. Ini siapa? Itu. Oh, ini baik. Nah, Dari gue yang motor. Ya, ini yang kenal. Tiga 30 tahun ya. 30 tahun loh. Wow, gokil. Ayo dong. 30 tahun loh. Dari tadi apa? Itu kata gua dapat info nih dari istrinya yang tadi tuh gitar. Itu dia masih SMA, Bang. Gua kira udah kuliah. Masih SMA ternyata. Nah tadi tentang bininya, Hmm. gimana tuh maksudnya? Gitar. Itu pas dia itu pensi apa bukan, Pak? Iya, Pensi di SMA. Gua kira, Bang, gua nanya sama bininya, ini waktu kapan gitu? SMA segitu. Itu sebenarnya baru lulus SMA. Oh baru. Baru lulus SMA, jadi kayak satu semester lah, semester pertama kuliah gitu. Jadi gue diundang buat ngisi pensi. Ngisi. Udah gitu doang. Nah, ini kita kan tadi udah muter slide, Bang, ya, tentang keluarga lu. Terus dulu dari bawah nih, Bang. Terus sebelum lu masuk sini gitu. Keluarga, hal yang menggambarkan tentang keluarga bisa lu ceritain, Bang. Hal yang Keluarga lu Satu. yang bisa lu deskripsikan buat keluarga lu. keluarga gua, Jadi ini nih tahu nih Umi Nova nih. iya. Keluarga gua ternyata keluarga. Iya benar sih. Itu sih. Kalau misalnya gua kayak yang dulunya ya gitu. Ya, gue tahu. Keluarga gua tuh keluarga ternyata. Keluarga gua ternyata itu keluarga. Banyak orang yang nggak bisa nemuin keluarga di keluarganya gitu. Karena apa? Seharusnya berpikir dan lebih mengenal keluarga biar tahu itu siapa keluarganya. Hangatnya keluarga kayak gimana Hangatnya keluarga sih? gimana? Jangan keluar mulu, di dalam lu lebih asik sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah, Bang. Terakhir, Bang. Boleh dimatiin kru? Naikkan apa bang? Bang Alis, naikkan dikit. Astagfirullah. Kayaknya pecah momennya gara-gara gitu mulu dah. Jadi bete gua. Gua nggak bete. Gua seneng. Seneng. Tadi kan lu udah deskripsiin tentang keluarga. Keluarga adalah bagi gua ternyata keluarga. Yang tadi kita udah bahas. Kita harus nemuin asiknya di dalam keluarga itu gimana. Jangan berpikir negatif tentang keluarga terus. Ya. Padahal itu orang-orang yang akan menolong kita pertama kalinya. Gitu. Ataupun kita jahat ataupun gimana pasti akan balik ke keluarga gitu. Bukan orang lain. Orang lain mah hanya melihat dari sisi luarnya aja. Benar, setuju Keluarga yang banget. tahu kita dalamnya kita tuh kayak apa. Setuju banget.
Nah bang, terakhir bang, ini terakhir buat lo. Kalau tadi lo udah deskripsiin keluarga buat lo, gue pengen ngadirin dan lo harus bisa mendeskripsikan ini. Gitu. Gue hadirkan beberapa orang untuk masuk in frame di sini dan lo deskripsikan itu. Oke? Lihat. Bapak. Ini yang harus lo deskripsiin. Kalau tadi tentang keluarga lo, sekarang kita ngadirin Nih orang-orang nih, ngapain bau ginian? Ntar lu mas. orang-orang yang aneh di dalam sini. Orang-orang yang aneh di dalam sini. Woi, bisa mana, Cok? Udah duduk. Ayo duduk semua. Assalamualaikum. Isal mana Isal? Enggak tahu. Udah. Aneh sendiri deh. Ini udah ditelepon tuh tadi. Udah, Bagianin. Masuk semua kru. Masuk semua kru. Ini siapa? Ini siapa? Nanya. Ada yang mati Masuk. satu. Lu bolong lu. Ini gue pengen deket. Welcome guys ya. Welcome Coba to dia my tolong diliatin, YouTube. Mam. Mam, yang tangan, Mam. Maaf ya. Kursi Bang host. Husen, maaf ya. Coba Bilali. Weh, anak kecil ikutan aja. Lu ngapain, Sal? Sama. Welcome to my channel, bro. Oh, sedih. Hai guys, welcome back. Ini sebenarnya bikin penuh yang tempat nih. Kalau ada isinya bisa, Oh, jangan Cok. sampai nggak kelihatan. Udah nggak apa-apa. Masukkan bang. Lu kakak Jumat bisa nggak? Yang ini apaan? Sini bang Pep. Ini gigitan pertama buat kalian. Oke. Dah segitu aja Bang Pep. Yang tengah, Bang Pep. Ini gigitan pertama buat kalian. Awas itu ada bocor-bocoran. Oke. Sap, itu yang Oke, tengah. teman-teman. Yang tengah. Oke teman-teman. Ya lanjut mas, lanjutin. Boleh perhatian kita ya, gitu ya. Gue belum make up nih. Tadi yang gue bilang bang, lu udah mendeskripsikan keluarga lu. Nah, sekarang gue mau lu mendeskripsikan orang-orang yang ada di depan lu sekarang ini di depan kamera. Semuanya. Oke, boleh. Kayak harus aja. Kok ini juga berat ya? Kenapa sedih? Sekarang kenapa sedih? Apa ya? Kalian tuh udah jadi kayak keluarga gue sendiri gitu. Apapun keputusan yang gue ambil, Ayo. Kita dengerin seorang Ajit yang Ayo. sekarang udah beranjak ke 30 tahun. 30, tertib. Kepala 3, Khusus anak Bang 2, Ajit 30. istri 1. 3, 2, 1. Pas banget ya? Iya. Pas banget. Kalau berat untuk mendeskripsikan semua satu dulu deh. Itu lebih berat dong. Jangan. Gak baik ya. Parah banget nih. Ini lagi nih. Masya Allah, pas banget maghrib. Insya Allah. Nah, orang-orang di depan lu nih bang, sekarang bang. Silakan bang. Kita dengerin semuanya, kita dengerin Bang Ajit. ya udah kalian udah kayak keluarga gue sendiri. Apapun keputusan gue terhadap karir gue, itu gue selalu ngeliat kalian dulu. Patokannya tuh ada di kalian. Namanya orang langsung cepet nggak bisa. Tapi ada jedanya. Gak tahu kenapa gitu. Rasa gue tuh udah kayak susah aja. Berapa kali gue ada rencana mau keluar gitu, ninggalin kalian di sini. Mungkin Aris tahu udah berapa kali lah. Cuma tetap baik lagi. Wah, ninggalin kalian tuh berat juga. Nggak tahu kenapa kalau kalian mau keluar aja. Gak usah kayak gua gitu. Sebenarnya gua rasain kayak gitu. Kalian juga jadi semangat buat gua yang terus bisa ngebuat gua bertahan sampai sekarang gitu. Seberat apapun rintangan yang kita hadepin di kantor, apapun itu, karena gua selalu
nggak tahu ya, karena mungkin pendekatan gue ya jadi membuat gue kayak gini. Sama kalian itu nggak cuma rekan kerja doang gitu, cuma gue juga ada punya kewajiban untuk tahu kalian secara personal. Jadi cara pendekatan gue kayak gitu, jadi mungkin gue terlalu sensitif kayak gini jadinya. Sampai minjem sampai. Malu gue kayak gini. Gua sama malu. Ayo. Pokoknya kalian keluarga gue, Ambil aja. kalian obat gue, kalian semangat gue. Walaupun nanti kita udah nggak kerja bareng lagi, Jangan gitu. karena nggak mungkin sama juga kan. Betul. Nggak mungkin sama juga, pasti ada. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Seperti Naruto bilang, Bang. Apa tuh? Nggak tahu gua. Itadakimasu. Setiap pertemuan ada perpisahan, jadi saat nanti kita berpisah juga kayak jangan lupain aja. Biasa teman kalian, walaupun ada beberapa teman kalian yang nyebelin segala macam, mungkin secara personal nggak cocok segala macam, cuma ingat aja tanpa mereka kalian nggak bisa jadi sekarang gitu. Tanpa ada orang nyebelin kalian nggak bisa belajar jadi lebih baik. Betul. Tanpa ada orang baik kalian nggak bisa mencontoh jadi lebih baik gitu. Betul. Jadi kita tuh saling ngelengkapin. Nih Husen, attitude-nya nggak ada, nggak ada contoh. Iya benar. Jadi kita nggak usah Nah, itu kayak lihat ya. Husen, gitu. Lihat. Lagunya banyak banget. Salah apa? Thank you banget Ajeng udah ngizinin gua buat jadi Keras. fantasi istri kedua gua. Pengakuan baru tahu gua. Baru tahu. Oke. Bercanda kan itu. Makasih Ajeng. Bercanda. Thank you Sarah udah menghibur gua dengan Suara-suara aneh. suara komedimu Dengan tuh dan ekspresimu. Oh my god. dan sayu. Thank you Bang Pep udah ngizinin gua hina setiap hari. Thank you Isal, lu mengajarkan gua rasa sabar karena untuk ngadepin lu tuh butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Amin. Thank you Imam yang udah nyimbangin emosional gua, karena kalau ketemu lu kadang gua suka kesel, sering suka kesel, jadi gua seimbang gitu, ada baik-baik aja, ada marah gitu kan. Lebih ke kesel ya. Lebihnya nggak seimbang, jadi seimbangnya tuh jauh gini. Agak jauh. Jauh itu. Nggak balance ya. Thank you Bagas. Ngapain lagi? Ribut. Thank you Bagas, komedi lu udah Kodok perut. ngebuka Hype. sudut pandang gua kalau misalkan emang Anak yatim itu berkomedi. Anak yatim bisa berkomedi. karena gua lihat Bagas ini kayak gua sebenarnya. Gimana tuh? Sayangnya gua punya dua cadangan gitu. ya? Kalau dia enggak, Oke. padahal udah gua kasih tahu nanti saatnya itu lu bakal ada lagi gitu, tapi nggak akrab gitu aja. Oke. Gitu aja. Thank you Wahyu. Udah nemenin gua sama jokes absurd yang sangat gua nikmatin, walaupun orang nggak nyambung, nggak ngerti, tapi gua ngerti. Gua masih nolong. Gua ngerti. Gua ngerti sengerti-ngertinya. Thank you Bagas yang udah. Kamu lo yang ulang tahun kan. Thank you Maris yang udah. Ini dia. Jadi teman dari segala teman lah. Termasuk orang yang mungkin paling dekat ya. Iya, sekarang udah dekat ya. Paling dekat secara apa? Bener juga personal. Secara personal, karena di luar gue juga sering bercengkrama sama dia. Dan di sini juga gue baru tahu kalau misalkan gue sama Aris itu teman dari alam rumah. Oh iya. Oke. Nanti itu ya. Serem ya. Serem ya. Jadi udah itu aja. Oke. Thank you buat kalian. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke.
Udah. Closing. Selawat, closingnya selawat. Closing. Nggak ada itu tuh. Apa? Pokoknya buat Bang Ajit, selamat bertambah tua, selamat dewasa, selamat jadi bapak yang paling super buat keluarga lo. Amin, ya Allah. Semoga rezekinya selalu berkah buat lo. Amin. Dan satu lagi. Kenapa Bang Ajit tadi bilang berat? Karena dia udah nganggap kita sebagai keluarganya. Ya. Pertama, memang dia juga ngedidik kita dari orang yang tegas gitu. Orang tegas mencut kita yang tadi males jadi tambah males, jadi tambah rajin gitu. Dan ini mungkin ini yang nggak bisa dia lupakan nanti. Mungkin kita nanti ada saatnya kita berpisah. Ya. Ini yang nggak bisa dia lupakan dan kita lupakan. Yang bisa kita lupain gitu. Jadi ini yang bikin berat buat Bang Ajit, buat ninggalin kantor sebesar ini. Apalagi sebesar ini. Mas, keluarga itu waktu susah mereka membantu untuk Ya, berdiri. betul. Waktu senang nggak apa-apa. Dengar mereka senang. Gitu. Yang penting kita cuma dengar, berarti mereka senang, berarti mereka ya senang. Kalau susah kita bangunin bareng-bareng. Wih, keren. Oke, Statement yang sangat menarik. closing sering. Gas, closing gas. Kasih jokes Gas. sini. Ini gas. Sini. Lu nggak usah berdiri masuk. Ini kayak orang kampung nih orang nih. Dan namanya keluarga Lain sih. pasti ada berantemnya. Betul. Jadi kalau berantem sakit hatinya sehari aja. Besok jangan dibuat lama-lama. Sakit hatinya sehari, malamnya muasabah diri. Paginya baikan lagi. Oh, kirain berantem lagi. Oke. Closing statement. Gas, kasih tahu guys. Ujian mampu melarangkan yang riuh. Ada dua closing statement. Udah bahas. Kasih dulu. Kasih panggung, ya. Kasih dulu. Ada dua Pokoknya Oke, sekarang Husen. Nah, Husen, ayo. Nah, Husen. Buruan. closing statement Sen. Kalau Kasih kata-kata Sen. Kata-katain kamera Sen. Kata-kata hari ini. Yuk, tinggal yuk. Makin kesini, makin kesini. Makin kesana ya udah makin kesana. Cuan. Mantap. Selamat ulang tahun. Bareng-bareng selamat ulang tahun Bang Ajit. Tuh, 2, 3. Selamat ulang tahun.